Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi anak solih dan solihah dalam pembelajaran tematik nih. Masih dengan Bimaya di sini, dan insya Allah kita masih ada di tema 8 ya, keselamatan di rumah dan perjalanan. Gimana kabarnya anak solih dan solihah semua? Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipersiapkan ya buku-bukunya. Hari ini kita masuk ke subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Bisa dilihat ya, bukunya enak ya. Ini ada pada halaman 53. Ayo amati gambar berikut dengan teliti. Tuh bisa dilihat, ada Udin lagi berenang, lagi bersihin piala. Yang bawahnya juga tuh, apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Nah, gambar-gambar ini maksudnya, ini cara Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri dan keluarganya ya. Tuh contohnya yang pertama, Udin berenang, kemudian berenangnya itu menggunakan pelampung. Yang kedua, Udin membersihkan piala, dan membersihkan pialanya itu dengan hati-hati ya, karena ini merupakan salah satu bentuk atau contoh dari keselamatan diri dan keluarga. Berikutnya ada pada halaman 63. Ayo membaca. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Nah, diingat nih, penggunaan huruf kapital atau huruf besar itu kan digunakan untuk menulis nama orang ya nak ya. Contoh, 1, namaku Udin. Nah, itu di awal kalimatnya sama nama orangnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang nomor 2, kakakku bernama Mutiara. 3, ibuku bernama Fatimah. Dan 4, ayahku bernama Rahmat. Nah, ini merupakan contoh penulisan dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, ada di awal kalimat dan ada pada nama orang. Ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Lengkapilah kalimat berikut dengan nama anggota keluargamu. Nah, ini jadi tugas pertamanya anak-anak nih. 1, aku bernama, anak-anak siapa namanya? Tulis di situ. Kemudian ayahku bernama, ibuku bernama, kakak dan adikku bernama. Bu, saya nggak punya kakak atau saya nggak punya adik, Bu. Berarti boleh dikosongin saja ya. Ini jadi tugas pertanyaan anak-anak nih. Kerjakan di buku tematiknya saja ya. Jangan lupa menggunakan huruf kapital atau huruf besarnya harus sesuai ya. Berikutnya ada pada halaman 70 nih. Kita baca dulu ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat katanya. 1, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. 2, waktu itu aku juara lomba mewarnai. 3, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Tuh, perhatikan ya, di akhir kalimatnya semuanya ada tanda titik. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Tuh, bisa dilihat sebelah ada jam di situ. Misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08.00 tuh ya.
Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Nah, itu yang depan, yang 08 itu jamnya tuh. Yang titik 00 yang bagian belakang itu waktu menitnya ya nak ya. Jadi dia dipisah menggunakan tanda titik. Berikutnya, ini ada tugas berikutnya untuk anak-anak nih, ada pada halaman 71. Ayo berlatih, buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tuliskan di bawah ini. Di situ sudah ada gambar dan anak-anak diminta nih untuk membuat kalimat sesuai dengan gambar tersebut. Contoh gambar yang pertama tuh, Udin belajar pukul 20.00. Nah, itu ada Udin lagi sarapan pagi itu ya, pukul berapa bisa dilihat ya. Dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak ya. Anak-anak bisa langsung mengerjakan di buku paketnya. Berikutnya kita ke halaman 72. Ayo mengamati. Di sini sudah ada gerak tarik nih. Ini sekedar menjadi pengetahuan untuk kita ya. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemonceng bukan? Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemonceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Jadi ini ada gerakan tari. Dan gerakan tarinya ini dilakukan dalam posisi duduk dan dalam posisi berdiri. Nah, gerakan tari ini mengikuti gerakan ketika Udin sedang membersihkan piala menggunakan kemonceng tadi ya. Ini sekedar pengetahuan aja nih untuk anak-anak. Berikutnya lagi, kita ke halaman 74. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tuh, sudah ada gambar jam situ ya. Pagi. Kegiatan dimulai pukul 08.00. Lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Berarti jam 8 karena hanya 1 jam, dia sampai jam 9 saja berakhirnya. Kegiatan berakhir pukul 09.00. Nah, yang perlu anak-anak ingat nih, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya nak ya. Berarti kalau 2 jam itu sama dengan 120 menit. Tinggal anak-anak tambah 60 tambah 60 atau bisa juga 60 dikali 2. Hasilnya sama dengan 120 menit ya. Ayo berarti ada tugas nih di belakangnya nih. Hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Nah, ini yang terakhir nih, tugasnya anak-anak yang terakhir nih. Ada pada halaman 75, 76, dan 77. Ini hanya karena gambarnya banyak saja ya. Jadi dia ada pada 3 halaman, tapi soalnya hanya ada 5 nih. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, anak-anak diminta nih, kan itu ada gambar 2 jamnya ya, dan yang satu belum ada posisi jarum panjang dan jarum pendeknya. Nanti anak-anak ngerjain di situ ya nak ya, di buku paketnya langsung. Kita lihat contoh nomor 1. Ini Bu Guru jadiin contoh aja nomor 1 ya. Kegiatan dimulai pukul 10.00. Lama kegiatan selama 4 jam katanya. Nah, kita hitung nih. Dari jam 10, 4 jamnya itu berapa ya? 10 ke 11 itu 1 jam. 11 ke 12, 2 jam. 12 ke jam 1 atau jam 13.00 itu 3 jam. Dan jam 1 siang ke jam 2 siang atau jam 13 ke 14 itu 4 jam. Nah, berarti kegiatan berakhir pukul 14
ya. 4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, tadi kan 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Berarti 4 jam ini sama dengan berapa menit nih? Nah, bisa seperti ini caranya ya nak ya. Bisa 60 kali 4 sama dengan 240 menit. Atau bisa juga dengan ditambah 60-nya 4 kali. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 240 menit. Sama ya hasilnya ya. Nah, bisa mengikuti seperti ini nih. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan ini menjadi tugas ketiganya anak-anak nih. Bisa minta bantuan pada keluarga di rumah ya, anak soleh dan solihah. Cukup sekian dari Bu Guru. Barakallahu fiik. Tugasnya jangan lupa nanti difoto dan dikumpulkan di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.